warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga pagi ini tetap semangat mengikuti pelajaran. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang bagaimana cara merangkum teks. Nah, dalam merangkum teks, tujuannya itu untuk mempermudah kita memahami suatu teks, jadi diperpendek. Namun diperpendek itu tidak asal menghapus atau menjadikan kecil atau cuma beberapa kalimat, tidak. Namun ada syarat dan kriterianya. Nah, untuk meringkas kita harus tahu dulu apa saja yang harus ada dalam hasil ringkasan. Nah, untuk itu saya kasih cara kita bisa menggunakan kata tanya. Kita dibantu oleh kata tanya. Jadi kata tanya ini ada 5W 1H yang sudah kita pelajari. Kita pakai dengan bahasa Indonesia. Ada 6 ya, ada 5 sama 1. Oke. Nah, kata tanya ini akan membantu kita dalam merangkum. Ketika merangkum, kita lihat yang pertama ada kata apa. Ya, apa di sini untuk menanyakan peristiwa atau misalnya benda, misalnya apa yang ada di situ, misalnya apa yang ada di sekolahmu, ada buku atau ada kelas. Nah, itu menunjukkan apa menanyakan tentang benda. Tapi kalau misalnya beda lagi, apa yang terjadi kemarin sore. Nah, kemarin sore terjadi kecelakaan. Lah, itu juga bisa ditanyakan dengan kata tanya apa. Itu menanyakan peristiwa. Nah, dalam perangkuman kalian sudah harus ada tentang apa yang dirangkum. Yang kedua yaitu di mana. Ini menanyakan lokasi atau tempat terjadinya sesuatu. Misalnya tadi kecelakaan, berarti di mana kecelakaan itu terjadi? Oh, di persimpangan jalan perempatan Waru misalnya. Gak tahu perempatan gimana. Ya, pokoknya di jalan ini berarti menunjukkan tempat. Berarti kita menanyakan di mana. Nah, coba kita tulis ya. Apa yang terjadi? 1, 2, di mana terjadinya? Kalau kita tadi tentang kecelakaan, berarti apa yang terjadi? Kecelakaan di mana? Di persimpangan Waru. Yang ketiga, kapan? Kapan waktu kegiatan atau peristiwa itu terjadi? Oh, kemarin. Selanjutnya ada mengapa. Ini menanyakan tentang alasan atau sebab terjadinya peristiwa tersebut. Mengapa kok bisa kecelakaan gitu? Nah, karena pengemudinya mengantuk atau pengemudinya teledor. Itu juga bisa menjadi alasan. Setelah kata tanya mengapa, di sini ada siapa. Nah, siapa pelakunya atau siapa korbannya atau siapa lagi yang membantu. Misalnya Pak Polisi langsung datang membantu dalam kecelakaan itu, membantu mengevakuasi. Nah, itu ditanyakan dengan siapa. Yang terakhir bagaimana? Cara atau keadaan. Jadi bagaimana itu bisa untuk menanyakan cara atau juga keadaan. Bagaimana cara Pak Polisi membantu mengevakuasinya? Oh, dengan cara diambil korbannya, kemudian sepedanya dipinggirkan misalnya. Korbannya dibawa ke rumah sakit. Terus bagaimana keadaan pasiennya? Korban kecelakaan, dan bagaimana keadaan kendaraannya? Apakah rusak parah ataukah pasien kecelakaan ini meninggal atau sakit parah atau harus dioperasi atau gimana? Itu namanya menanyakan bagaimana keadaan. Nah, di situ kita akan bisa merangkum dari kata datanya apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana. Dan
rangkuman kita akan lengkap. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Di mana? Di persimpangan Waru. Kapan? Kemarin. Terus mengapa terjadi? Karena kelalaian pengemudi. Siapa yang ini bapak ini umur sekian, nah itu juga korban. Atau siapa yang menolong? Pak polisi. Dan bagaimana keadaannya? Oh, sekarang dirawat intens di rumah sakit. Nah, itu rangkuman kamu akan lengkap dan bisa dipahami oleh pembaca. Nah, anak-anak pasti akan bisa membuat rangkuman. Kenapa? Pertama, kalian sudah mempelajari ini dengan kata tanya, ini membantu kalian dalam merangkum. Yang kedua, kalian bisa membaca dulu. Setelah itu mencari dengan bantuan kata tanya, kemudian sudah dipahami, kalian buat hasil dari jawaban pertanyaan dengan kata tanya tadi dijadikan satu paragraf. Sudah jadilah rangkuman kalian. Nah, mudah bukan? Yuk kita praktek dengan buku teks kita ya. Oke, sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.